Pelanggengan kekuasaan, pemerintah Indonesia berkata, ekonomi dunia lagi slowing down, Indonesia kena imbasnya, berat juga ekonomi Indonesia bergerak karena perekonomian dunia melemah. Ada sisi menarik dari pernyataan ini, sahabat, bagi saya, itu adalah bentuk denial atau penyangkalan, mereka tidak mampu menari dan mengeluh bahwa lantainya miring. Mereka berkaca dan melihat rupanya yang buruk, apa yang mereka katakan? Cermin ini retak, balik ke urusan negara, bagi saya. Indonesia kini punya GDP atau income per kapita $3.500 Amerika. Ini bisa diolah, entah kenapa tidak ada yang fokus di sini, apalagi politikus. Jangan harap melihat sisi ini, coba bayangkan, $4.174 Amerika dikali 250. 0,00000 penduduk Indonesia, dengan kata lain, uang beredar per tahun di Indonesia lebih dari L triliun USD atau 14.000 triliun rupiah lebih. Itu angka yang dahsyat dan luar biasa besar. Angka itu adalah angka, BUING Indonesia, atau bahasa ekonominya, Domestic Consumption, itulah kekuatan seluruh bangsa Indonesia. Swasta dan pemerintah, nah, saat ini ekonomi didorong untuk bergerak ala Cina, pakai BUMN, di banyak tulisan sebelum ini sudah saya sebutkan, saya tidak setuju, saya sudah tulis. Berkali-kali, saya ini anti BUMN, kemarin sewaktu saya diminta hadir dalam FGD atau Forum Group Discussion di Bappenas, saya jadi orang pertama yang mengisi diskusi, jelas, agenda acara jadi kacau. Bubar jalan, ada 3 doktor, 1 guru besar, dan 3 profesor beserta staf Bappenas. Tatanan topik saat itu rusak, agenda acara langsung berubah. Lalu apa yang saya usulkan? Karena FGD-nya tentang energi, saya katakan, kalau pemerintah paham masalah ESDM, tutup SKK Migas. Kepahaman mereka inilah yang saya ragukan sejak awal, semua narasumber terkejut dengan usulan Sontoloyo tersebut, SKK Migas ditutup. Saya lanjutkan monolog saya, SKK Migas itu sarang koruptor, recovery cost di situ, plan of development di situ, kuota di situ, PSC juga di situ, bagi-bagi blok minyak dan gas Indonesia dilakukan di situ. Pokoknya kalau SKK Migas masih ada, satu hal saya bisa buktikan di kabinet ini yaitu, mereka semua bullshit. Setelah kalimat keras saya muncul pertanyaan di forum selanjutnya, lalu, kalau tidak ada SKK Migas, lembaga apa yang menggantikan? Tanpa jeda, saya urai dengan rinci apa yang menurut saya harus dilakukan pemerintah. Tidak ketinggalan saya jelaskan bagaimana bentuk kelola yang cocok, di antaranya, bentuk SKK Migas baru yang bukan lembaga perpanjangan birokrasi tetapi lembaga strategis. Lembaga baru ini nantinya tidak melibatkan uang yang bisa membagi-bagi jatah proyek. Semua perlu diubah sesuai tatanan, saya tahu sekali mengapa SKK Migas itu diciptakan dan bagaimana menebasnya. Bagi saya, saat ini peraturan dan birokrasi dibuat untuk melanggengkan sebuah sistem yang menguntungkan beberapa gelintir manusia penguasa dan pengusaha, motif terbanyak mereka adalah cari dana agar kekuasaan mereka langgeng. Kalau saya, cita-citanya satu, semua demi NKRI yang berdaulat, NKRI yang bebas dari sistem yang busuk, yaitu sistem yang diciptakan untuk membuat keuntungan kelompok para pemain yang haus harta dan ingin selalu berkuasa. Nah, membedakan siapa yang cinta tanah air dengan siapa yang ingin berkuasa hanya untuk melanggengkan kekuasaan, bisakah Anda? Mudah, kan? Tidak ada yang lebih mengesalkan daripada kemunafikan politikus dan kedangkalan media.